Halo teman Indodax, selamat datang di webinar Trading for Living dengan tema mengenal halving crypto 2024 dan mengatasi crypto bull run bersama Faisenia tentunya. Nah, teman-teman Indodax, sebelum kita mulai webinarnya, Faye mau ingetin dulu kalau misalkan Indodax tuh punya banyak banget promo menarik dan juga campaign untuk para member. Salah satunya ada Indodax Earn Challenge. Jadi, kalian bisa dapatkan hadiah USDT senilai 500.000 untuk 3 member teratas Indodax yang meraih total staking tertinggi selama periode promo 11 November sampai 12 November 2023. Yuk kejar promonya jangan sampai kehabisan. Beli kripto ya hanya di Indodax. Segera download di Play Store dan App Store kamu. Oke, buat peserta webinar yang belum nyalain kamera, boleh dinyalakan dulu kameranya sebagai simbolis nih semangat yang menyala untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh para speakers malam ini. Jangan lupa juga pasang backgroundnya ya. Oke, di webinar ini saya mau jelasin dulu akan ada 3 sesi. Yang pertama sesi perspektif, di mana masing-masing perwakilan akan memberikan perspektifnya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh moderator, yaitu Faye sendiri. Selanjutnya ada juga sesi interaktif, di mana ada giveaway untuk peserta webinar Trading for Living. Jadi nanti 5 peserta yang terpilih berkesempatan untuk bertanya kepada para speakers, setelah itu akan diberikan hadiah dengan total 1 juta rupiah berbentuk USDT. Dan hadiahnya itu akan dikirim ke e-wallet akun Indodax yang sudah terverifikasi. Jadi untuk kamu teman-teman yang mau dapetin hadiah, jangan lupa udah punya akun Indodax dulu, terus udah verifikasi, udah KYC gitu ya. Jadi itu harus dipastikan terlebih dahulu, biar nanti hadiahnya bisa terrealisasi dengan baik gitu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertama, aku mau bacain dulu do and dance dari webinar hari ini. Yang pertama, peserta wajib menuliskan nama underscore asal community atau jika kalian belum tergabung ke dalam community manapun, kalian juga bisa tulis nih, nama underscore asal kota kalian. Nah, setiap peserta yang bergabung bersama kita melalui online harus menyalakan kameranya, kayak yang tadi Faye mention di awal, jadi harus nyalain kamera dan pasang background-nya. Lalu setelah itu sebelum dipersilakan oleh moderator untuk berbicara, seluruh peserta wajib menyalakan fitur mute audio. Jadi biar kita nggak keganggu nih edukasinya malam ini, jadi semua peserta harus mute audionya dulu ya. Jadi harus di mute audionya, nanti kalau misalkan pada sesi interaktif, peserta yang ingin ikutan giveaway dengan bertanya harus menekan terlebih dahulu fitur raise hand. Jadi jangan jawab sebelum dipersilakan oleh moderator atau jangan bertanya sebelum dipersilakan oleh aku nih, oleh V gitu ya. Jadi nanti akan ada tim Indodax yang pilih siapa yang kira-kira berhak untuk bertanya gitu. Oke, tadi udah sampai pengenalan para speakers kita ya. Aku ulang lagi, webinar malam ini tidak akan lengkap tanpa adanya narsum yang akan berbagi edukasi. Langsung aja kita sapa bersama para pakar dan ahlinya kripto yang sudah bergabung dalam webinar kita malam ini. Yang pertama ada Mas Vicky Iswanto dari komunitas FC Kripto. Selanjutnya ada Kak Arya Satriawan dari komunitas Cuanin. And last but not least, ada Kak Yoga Agustian, community specialist dari Indodax. Halo kakak-kakak semuanya, apa kabar sih? Halo, Fe. Baik, Fe. Oh, kabar baik kabarnya. Baik ya, alhamdulillah baik. Jadi kita juga semakin semangat untuk nyerap ilmu malam ini dari para speakers. Oke, kalau gitu aku mau ulas nih, kan kita tadi udah bilang ya, kalau misalkan webinar Trading for Living malam ini akan bahas halving 2024 gitu ya, halving crypto 2024. Kalau gitu aku mau ulas sejarahnya tentang halving Bitcoin dari tahun 2012, 2016, dan terakhir 2020 nih. Kan halving itu memberikan gambaran tentang gimana sih mekanisme ini menjadi kalisator penting untuk perubahan dan pertumbuhan dalam ekosistem kripto. Nah, sebelumnya tapi aku mau tanya dulu, mungkin banyak teman Indodax yang baru join dan belum tahu gitu ya, apa itu halving crypto, mengapa peristiwa ini sangat dinantikan para investor. Kalau menurut Kak Yoga, boleh nggak sih nih Kak diulas dulu sedikit apa itu halving crypto dan kenapa ini tuh penting banget dan dinantikan oleh para investor. Silahkan Kak Yoga. Oke, selamat malam teman Indonesia semuanya. Nah, kita bicara tentang halving Bitcoin ya. Kalau kita bicara halving Bitcoin, seperti kalian ketahui ya, setiap 4 tahun sekali Bitcoin ini mengalami kenaikan all-time high.
yang seperti tadi bilang V dari 2020 terakhir halving dan terhitung di 2024 ini menuju halving. Nah ini better banget buat teman-teman mulai investasi di kripto karena kan halving ini setiap 4 tahun sekali. Tetapi kalau misalnya kalian ketahui ya, market kripto ini cukup bullish ya di bulan November ini. Nah, ini merupakan suatu signal lah dari monthly ataupun bulanan bahwa closing dari Bitcoin itu cukup positif, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau nyerok dari sekarang menuju ke halving itu sangat cocok ya teman-teman karena kalau misalnya market sekarang menyentuh ke harga 600 juta dan terkoreksi di 550 juta itu teman-teman bisa cicil aja, tetap dollar cost averaging. Jadi kalau misalnya tipikal kalian investor, kalian merasa yakin dengan Bitcoin halving, kalian tetap aja beli. Terus menerus cicil sampai gimana nanti halving itu akan uh, terjadi di tahun depan gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita bicara tentang kripto ya pahami dulu aja halving Bitcoin yaitu 4 tahun sekali itu akan terjadi seperti itu. Jadi berarti mekanismenya dari halving itu Kak Yoga berarti dia akan turun dulu, kemudian naik bull run gitu ya? Atau gimana Ya, Kak Yoga? ya, pasti semua nggak akan terus naik terus ya teman-teman ya. Pasti akan ada koreksi. Jadi kalian jangan berpikir, wah ini bakal terus naik nih. Pasti akan ada koreksi. Nah, koreksi itu di mana kita bisa membeli di harga bawahnya. Nah, itulah teman-teman bisa melihat dari secara technical analysis, dari berita spot ETF, dan lain-lain itu penting lah buat kalian bisa lebih riset dalam menuju halving Bitcoin. Seperti itu. Oke deh, thank you Kak Yoga udah diulas sedikit nih tadi sama Kak Yoga ya. Kalau gitu aku mau mulai sesi perspektif ini dengan pertanyaan yang ringan dulu nih untuk para narsum kita hari ini. Kalau misalkan dari narsum-narsum yang lain nih, apakah para narsum pernah merasakan peristiwa halving? Kalau pernah, kapan waktunya? Terus berapa sih peningkatan blok yang didapatkan pada saat itu gitu? Mungkin boleh dari Kak Vicky dulu, silakan Kak Vicky. Ya baik, untuk yang helping waktu itu kalau nggak salah ya, untuk kenaikannya cukup lumayan. Kalau dulu sih lebih tepatnya belum ada future ya, lebih ke spot. Karena dulu juga saya mainin Indodax juga spot. Dan muncul future itu di tahun 2021. Nah, makanya di situ belum pada apa helping ya, belum pada bisa buat nge-swing gitu buat jangka panjang. Jadi simpelnya orang rata-rata ngambil di koreksi di sekitaran kemarin berapa tuh lupa saya, di harga 20-an ya, range 20 lanjut langsung ke kemarin ke ATH-nya sekitar berapa tuh, 60-an kalau nggak salah ya. Itu di tahun 2000 berapa, Kak Vicky? Di tahun Kalau saya seingatnya tahun 2023? 2000. Oh, 2020 ya. Berarti halving Iya, tahun 2020 ya. Oke, berarti Kak Vicky pernah profit tuh dari halving tahun 2020 gitu ya? betul. Oh, keren banget. Oke deh, ada lagi Kak Vicky mungkin yang mau ditambahin? Ya untuk sekarang mungkin 2023 koreksi di antara 32 30 lah itu buat nyicil spot ya. Buat nyicil spot di antara situ target terdekat untuk kenaikan di 2024 nanti sekitar di range 40-an lah sementara. Sekitar situ. Oke, tapi ini tetap aja bukan financial advice gitu ya Kak Vicky, tetap Iya, harus betul. Dior gitu ya. Cuma kalau misalkan dari perspektifnya Kak Vicky sendiri di angka berapa tadi? 24 ya? Enggak, 30. 30, di angka 30 30, nih. iya 30 untuk ngambil Untuk cicil ngambilnya tuh di sampai angka situ. 30-an gitu ya. Betul. Oke deh, thank you Kak Vicky. Siap. Oke, sekarang aku mau lanjut dulu ke Kak Aryat nih. Kalau dari Kak Aryat nih pernah nggak sih merasakan peristiwa halving? Kalau pernah tuh kapan waktunya? Terus berapa peningkatan blok yang didapatkan pada saat itu Kak Aryat? Silakan Kak Aryat. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Fai sama Mas Yoga ya sudah undang saya pada webinar kali ini. FYI sebenarnya saya mau cerita dulu untuk ini. Saya terjun di dunia kripto itu di tahun 2017 ya. Nah, itu 1 tahun setelah halving Bitcoin sebenarnya. Nah, jadi kalau bisa dibilang saya rasakan halving, sebenarnya sudah 2 kali halving yang saya rasakan gitu. Dan dua kali
winter. Kalau teman-teman tahu tentang crypto winter lah, nah 2 kali saya sudah lewati. Dan yang kemarin untuk di 2016, 2017, 2018 itu sempat berdarah-darahnya juga. Nah, beruntungnya memang seperti yang Mas Iswanto bilang, di situ saya mengenalnya spot di situ. Saya mengenalnya spot dan ya cuma hold saja di situ. Nah, alhamdulillah, puji syukur. Karena saya juga waktu itu tujuannya investasi long term, jadi saya taruh aja uangnya di situ. Nah, barulah di tahun 2020 eh terjadi halving lagi, yang dari 12,5 kalau tidak salah 12,5 BTC penyetakannya menjadi 6,25 gitu, 6,25, dan di tahun 2024 nanti ini jadinya 3,25. Nah, buat 3,15 atau 3 berapa itu. Nah, pokoknya buat teman-teman yang belum tahu, untuk halving itu dia bahkan selalu kepotong hampir 50% ya, 50% dari nilai blok yang tercetak sebelumnya gitu. Nah, sekarang untuk blok yang tercetak itu 6,25. Jadi untuk 2024 itu bakal kecil lagi, teman-teman. Berarti dia sekitaran 3 BTC-an ya, gitu. Nah, untuk setiap kenaikan, kalau ditanya kenaikan kapan atau berapa, kenaikan di setiap halving itu sebenarnya sangat luar biasa. Itu bisa ribuan persen, dan itu yang membuat saya bertahan hingga saat ini di kripto. Karena sebenarnya sudah rasa jatuhnya, sudah rasa manisnya. Dan saya harap teman-teman yang mungkin saat ini belum merasa manisnya, di tahun 2024 nanti ini menuju Bitcoin halving bisa merasa manisnya gitu. Itu aja sih Amin. dari saya, Kak. Amin. Oke. Kita semua berharap hal yang sama gitu ya. Kemarin kan sempat naik juga tuh sampai 38.000 gitu kan Bitcoin Kak Aryat ya. Oke, Kak Aryat tadi kan kalau dari Kak Aryat tuh udah pernah ngerasain 2 kali halving, 2 kali winter juga gitu ya. Tapi belum di-spill nih, kira-kira waktu itu kenaikannya berapa persen sih Kak Aryat kalau boleh di-spill ke kita? Oke, dulu saya beli Bitcoin itu sebenarnya bisa dibilang harganya itu, saya dulu nggak tahu itu kemahalan atau tidak. Itu sekitar di harga 8 ribuan, 8 ribuan dolar lah, 8 ribuan, 6 ribuan. Terus di situ karena saya juga orangnya ini ya agak punya aktivitas padat, jadi saya kurang pantau waktu itu. Dan barulah di tahun 2021, 2021 akhir atau awal itu, saya ingat saya itu kenaikannya lebih dari 1000% lah, 1000% itu kenaikan. Saya ingat saya soalnya itu 8.000, terus terakhir kali di 2021 saya lihat Bitcoin saat itu harganya sudah menyentuh sekitar 40 ribuan lebih. Itu luar biasa sekali, itu luar biasa sekali. Dan saya harap nanti teman-teman juga bisa rasakan sih itu. Oke deh Kak Arya, thank you so much jawabannya. Kalau tadi kita udah flashback nih tentang halving di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, di periode-periode yang lalu. Sekarang kita mau bahas halving yang katanya di tahun 2024 nih teman-teman Indodax gitu ya. Nah, tapi jelang halving di keempat di tahun 2024 ini, wah 4 tuh ya, halving keempat di tahun 2024. Apa aja sih kira-kira persiapan yang udah dilakukan oleh masing-masing narsum? Mungkin dari Kak Yoga dulu nih, boleh dijawab nih Kak Yoga. Kalau pertama yang disiapkan sebelum helping ya, terutama penting modal uang dingin dulu nih, teman-teman. Jadi kalau menuju helping ya, terutama kalau misalnya kalian nggak ada uang dingin atau uang nganggur, jangan dipaksa buat uang-uang yang panas yang kalian gunakan, gitu ya. Nah, sambil menuju helping, kalian bisa banyak-banyak tuh riset, gabung-gabung komunitas, supaya kalian bisa dapat insight-nya, dapat informasi untuk helping-nya, secara teknikal analisisnya bagaimana, gitu kan. Itu kalian siapkan dari situ. Apalagi kalau lihat dari teknikal ya, Bitcoin ini positif loh. Selama tahun 2022 hingga sekarang, itu Bitcoin pada time frame bulanan itu positif loh teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa lihat pada Bitcoin bulanan itu udah terbentuknya konfirmasi. Jadi menunggu aja untuk kelanjutan kenaikannya. Tapi memang secara teknikal, kalau kita lihat Bitcoin itu akan terkoreksi terlebih dahulu ke 32 atau enggak 33 lah. Setelah itu kalian tinggal bisa menunggu konfirmasi. Setelah konfirmasi terbentuk, kalian bisa cicil langsung dana kalian masuk sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau misalnya kalian ragu seperti kasus kemarin Bitcoin di harga 25.000, isunya bakal turun ke 20.000 atau apa, ternyata
tidak ke 20.000, ternyata dia lanjut naik ke 32 dan sekarang sampai 38.000. Jadi kesempatan ini jangan ditunda-tunda. Jadi lebih baik kalian fokus ke aset yang memang liquid aja, seperti Bitcoin yang memang kalian ketahui secara turun-menurun itu naiknya cukup signifikan. Dan reminder juga teman-teman, kalau teman-teman tahu nih halving Bitcoin kan akan 2024. Berarti kalau misalnya kita setelah halving, kalian tahu yang all time high-nya Bitcoin dan akhirnya turun sampai 80%. Nah, itu kalian hati-hati. Jadi lebih better untuk investasi itu saat menuju halving, bukan sesudah halving. Ya, jadi kalian nggak kegocek lagi seperti kita kasus dahulu kan 2020 kita kenal Bitcoin, crypto, yang viral-viralnya pas lagi halving, kita export market, dan tahunya pas di hold sekarang, kalian waktu kalian habis juga, modal kalian berkurang tergerus aset terus berkurang gitu kan. Nah, itulah yang kita harus antisipasi. Jadi sekarang baiknya kalian beli riset banyak dan belajar supaya kalian bisa tahu titik beli dan yang tepat seperti apa gitu ya. Mungkin seperti itu kayak. Oke, beli sebelum halving, jangan setelah halving. Itu di notes banget tuh dari Kak Yoga gitu ya. Kalau menurut Kak Yoga tuh yang tepat adalah beli sebelum halving, tapi jangan lupa juga pahami technical analisisnya, pahami semua pemahaman tentang kriptonya dulu gitu ya. Oke, thank you Kak Yoga. Kalau dari Kak Vicky, gimana nih Kak Vicky kira-kira nih? Tentang persiapannya apa aja sih tentang halving keempat di tahun 2024? Silakan Kak Vicky. Ya, baik, untuk persiapan di 2024 helping yang pertama itu uang dingin ya. Jangan pakai uang panas. Nah, rata-rata tuh saya ngelihatnya orang Indo tuh pakai uang panas, bukan rata-rata sih. Teman saya sih lebih saya mikirnya gitu ya. Lebih pakai uang panas. Niatnya itu bakal berkali-kali lipat untungnya gitu, dan alhasil jeblok ya kan. Makanya lebih utama ke uang dingin. Untuk cicil spot terutama Bitcoin, kalau nggak BNB, ETH itu aja sih untuk ketiga itu. Nah, untuk cicil spot jadi seperti ini. Yang pertama itu teknikal, itu harus teknikal ya. Untuk sekarang support secara teknikal, support sementara di 32.252 sama di 27.126. Kalau mau masuk spot nanti 2024, jangan langsung all in semuanya. Misalkan mau all in di 30 gitu, cicil sementara bisa di 33 dulu. Kalau ada uang dingin lagi bisa masuk di 30, uang dingin lagi bisa masuk di 27, seperti itu. Jadi jangan langsung all in ya. Oke, kalau dari Kak Vicky jangan langsung all in nih ya. Bisa dicicil dulu dari 33 tadi, terus 30, terus ke 27 gitu ya. Ya, itu Tapi untuk tetap aja itu harus dior ya Kak Vicky ya. dior, Tetap betul. aja harus analisis sendiri. Tapi kalau menurut Kak Vicky tadi bisa cicil di 33, di 30, sama di 27. Dan jangan lupa juga siapin uang dinginnya, jangan pakai Betul, pinjol. Nanti pakai pinjol berujung jadi benjol, bukannya untung gitu ya. Oke, tadi Kak Vicky udah jawab, Kak Yoga juga udah jawab. Kalau dari Kak Aryat nih, kira-kira persiapannya apa aja nih Kak untuk di tahun 2024? Tadi kan Kak Aryat kan bilang udah sempat ngerasain halving tuh 2 kali. Pasti udah punya persiapan yang matang juga nih untuk siap-siap di halving 2024. Silakan Kak Aryat. Oke, terima kasih Kak Fai. Nah, seperti yang Mas Yoga sama Mas Vicky bilang, terutama sebenarnya persiapan utama itu modal sebenarnya. Dan pastikan modal itu adalah modal-modal yang bukan kita gunakan itu akan mempengaruhi hidup kita kalau hilang gitu. Artinya bukan modal uang-uang yang kalau kita gunakan itu hidup kita akan hancur kalau kita kehilangan. Nah, kedua, sebenarnya kalau mungkin ada teman-teman yang penasaran tadi tentang saya yang di 2001 itu yang mengalami kenaikan Bitcoin. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang penasaran, apakah saya jual Bitcoin saya waktu di 2021 waktu peak-peaknya? Jawabannya iya. Itu lalu saya jual Bitcoin take profit, dan sejak saat itu saya sudah bersiap sebenarnya. Saya sudah bersiap untuk penurunan. Nah, dan secara teknikal Bitcoin itu setiap kali dia mengalami winter, dia selalu mengalami penurunan hingga 80% dari all time high-nya. Dan itu yang kemarin saya tunggu. Selama sepanjang 2022, 2023 kemarin, itu yang saya sangat tunggu. Penurunannya sampai 80%, 70 sampai 80%. Dan ternyata kemarin dia tidak sampai
berbeda dengan halving Bitcoin sebelumnya di apa namanya winter sebelumnya, dia tidak sampai di 80%-an dari all time high-nya. Dia cuma sampai 70 sampai 75%-an penurunannya baru dia naik hingga sekarang. Nah, ini juga sebenarnya sentimen yang sangat positif. Apa tandanya? Nah, mungkin tadi Mas Yoga sudah paparkan ya dengan Mas Fikit dari segi teknikal. Nah, saya mau paparkan dari segi fundamentalnya. Artinya apa? Dari segi fundamental, pasar berarti sudah mulai yakin bahwa Bitcoin itu akan selalu naik, gitu, akan selalu rebound, gitu. Akibatnya apa? Yang awalnya secara historis harusnya penurunannya hingga 80%, dia hanya sekarang sampai di 70 sampai 75% penurunannya kemarin. Dan secara fundamental itu sangat baik, teman-teman semua. Itu sangat baik, itu sangat bullish untuk Bitcoin. Nah, makanya sejak saat itu saya mulai lakukan penyicilan ya di CA gitu. Sedikit demi sedikit tentu dengan seperti yang Mas Yoga bilang tadi, uang dingin gitu, jangan uang panas. Nah, kedua persiapan yang saya lakukan adalah mental, teman-teman. Walaupun saya sudah 2 kali mengalami halving, mengalami winter 2 kali, tapi market itu betul-betul sangat menghantam mental gitu. Melihat suatu yang terjadi di market, berita dan lain sebagainya itu sangat uh, apa namanya mengguncang mental kita sebagai seorang manusia gitu, seorang trader ataupun seorang investor di pasar. Nah, sejak saat itu saya mempersiapkan mental saya apapun yang akan terjadi di pasar. Nah, sehingga apa? Sehingga saya bisa menikmati hasilnya nantinya gitu. Karena kalau andaikan secara psikologi saya terganggu, itu ada kemungkinan keputusan saya itu tidak akan rasional lagi, teman-teman. Artinya kalau misalnya dia naik dikit, saya langsung jual, mungkin ada perasaan yang jual, atau turun dikit, saya langsung jual juga, dan lain sebagainya. Jadi agak labil. Nah, karena itu mental ini adalah harus yang saya rasa dipersiapkan dalam menyambut Bitcoin halving nantinya gitu. Oke, itu dari Kak. Oke, lengkap banget tuh ya, ada dari analisisnya, terus ada juga dari tadi bahas tentang fundamentalnya juga nih Mas Aryat nih. Tapi Mas Aryat nih kira-kira kan tadi udah dibahas tuh tentang dua kata kunci gitu ya, dua yang harus kita pegang kalau misalkan mau trading itu ada fundamental dan analisis. Kalau dari subjektifnya Mas Aryat sendiri, kira-kira nih apakah halving 2024 yang tersebar di media-media, apakah benar di tahun 2024 atau mungkin di tahun berapa, terus kira-kira berapa tembus all time high-nya gitu Mas Aryat. Kalau dari Mas Aryat sendiri gimana nih? Oke, baik. Oke, mungkin saya akan bahas mengenai ini dulu ya, waktunya ya, waktu dari halving itu sendiri. Nah, secara memang estimasinya itu di tahun 2024. Nah, ini perhitungannya sebenarnya udah ada gitu. Nah, nanti teman-teman bisa searching sendiri untuk estimasinya itu sebenarnya ada. Cuma memang eh, apakah bulannya itu sudah pasti? Nah, ini yang belum pasti gitu. Bisa jadi ada yang bilang di bulan April, ada juga yang bilang di bulan Maret, ada yang bilang di bulan Mei. Nah, ini sebenarnya ada faktor-faktor tertentu yang membuat dia itu bisa jauh lebih cepat, bisa jauh lebih agak lama gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan itu nanti di akhir. Nah, terus pertanyaannya tadi sampai berapa untuk all time high-nya nanti gitu, untuk tertingginya. Nah, seperti kita tahu, kalau teman-teman melihat secara teknikal saya sudah bilang tadi, dia selalu turun dari all time high-nya 80, 70 sampai 80%. Dan Bitcoin ini juga selalu repeat, teman-teman, selalu mengulang apa yang terjadi sebelumnya. Di halving-halving sebelumnya, itu setelah penurunannya, dia selalu naik itu apa namanya hingga ratusan persen bahkan ribuan persen, 1000% lah, 1000%. Dan karena historis secara teknikal ini, banyak analis di luar sana yang memprediksi all time high ini pasti akan di atas $100.000 gitu. Bahkan ada yang 150.000 sampai $200.000 gitu. Nah, mungkin saat ini dalam hati teman-teman berpikir, wah mungkin tidak akan setinggi itu. Tapi itu juga yang dalam hati saya waktu Bitcoin di $8.000. Saya tidak menyangka bahwa Bitcoin akan menyentuh $60.000 kemarin, teman-teman. Dan teman-teman juga pasti akan merasakan hal ini di halving berikutnya. Saya sangat yakin. Karena memang history repeat itself gitu. Itu terus terulang, teman-teman. Itu luar biasa. Itu suatu keajaiban bagi saya sendiri gitu. Oke, sekian dari saya, Kak Fai. Mungkin dari Mas Yoga dan Mas Vicky ada tambahan.
Oke, itu berarti itu dari 8.000 sampai ke 60.000 itu berarti itu hampir 1.000% ya? Betul, dan Wow. sebelum-sebelumnya juga kan awal mulanya dia itu kan dari ratusan dolar juga, dari Mm-mm. ratusan bahkan dari $12 waktu itu di tahun 2012 dari $12. Dan itu kenaikannya dari halving di 2012 itu kenaikannya juga seribuan persen gitu, bahkan lebih daripada itu ribuan persen. Nah di halving-halving berikutnya baru dia 1000% gitu apa semua. Jadi ada potensi kenaikan 10 kali lipat dari harga saat ini memang. Oke deh. Oke, itu tadi dari Mas Aryat nih. Kalau dari Kak Yoga nih, Kak Yoga kan nih si paling jago technical analysis nih kalau menurut aku nih. Kalau dari Kak Yoga kira-kira tembus berapa nih Kak ATH-nya Kak untuk Bitcoin yang katanya akan halving di tahun 2024 ini, Kak Yoga? Oke, sebelumnya di dulu ya teman-teman. Jadi kalau secara technical analysis dari weekly time frame ya, kita bicara time frame mingguan karena kita fokus spot market ya. Jadi kalau misalnya kalian bicara tentang time frame 1 jam ataupun time frame 4 jam itu lebih pendek jangkanya. Kita bicara tentang time frame mingguan atau enggak time frame bulanan. Nah, itu kan bisa memprediksi akan kemana nih pergerakan market Bitcoin. Nah, kalau secara prediksi saya, kemungkinan nih Bitcoin dari all time high-nya yang senilai 67.000 ya, 68.000 untuk all time high yang di tahun 2020, jika dia breakout atau break resisten di harga tersebut, itu akan menuju ke 102.000. Karena kalau saya hitung itu area higher high ya, higher high medium. Jika higher high strong itu kemungkinan di 115.000. Kita anggap harga terendah Bitcoin pada sebelumnya itu di harga berapa? 15.000 hingga 16.000. Jika kita hitung dari harga 16.000 sampai 100.000, itu udah gak kebayang berapa ribu persen, berapa ratusan persen kita dapetin ya. Jadi catatannya jika menembus all time high sebelumnya, dia akan menuju ke 100.000 dolar. Dan itu nggak bisa dibayangkan ya. Halving ini benar-benar kayak seperti macam kunci jawaban ya, kunci jawaban finansial yang gimana kalian bisa mempersiapkan dana atau aset kalian supaya kalian bisa lebih melipatkan ganda lah di instrumen investasi kripto ya kayak gitu. Jadi ya jangan dikhawatirin lagi karena ini udah terlihat dari riwayat-riwayat sebelumnya, kalian bisa beli cicil Bitcoin sejak dulu. Seperti itu sih kayak. Bitcoin seperti kunci jawaban kalau tadi kata Kak Yoga ya. Nah sekarang nih lagi masa-masanya DCA, artinya lagi masa-masanya kita ngisi ulangannya gitu ya Kak Yoga. Betul betul ini benar-benar ya ya udah gitu. Udah jelas kita tinggal fokus aja buat investasi gitu. Oke deh, thank you Kak Yoga jawabannya. Tadi Kak Yoga udah, Kak Aryat udah, sekarang giliran Kak Fikih nih. Kak Fikih, kalau dari Kak Fikih kira-kira berapa sih ATH-nya nih di tahun 2024, tembus berapa nih Kak Fikih? Silakan. Ya sebelumnya Dior dulu ya. Untuk kita lihat dari time frame daily itu kemarin ya tahun 2021 di 64 dan bulan September itu tembus ATH walaupun dia nggak naik langsung terjun lagi karena false break kalau dari teknikal. Menurut saya sih bakal ke 64 itu nunggu konfirmasi lagi entah itu bulanan atau nanti mingguan di atas 64 atau enggak di atas 69 itu buat langsung naik lagi. Untuk target sementara sih kalau dihitung dari teknikal itu support ke resist sekitar 134 dan kita lihat lagi dari resist yang tadinya dijebol di 69 ini jadi support sekitaran di 100-an. Itu kalau sementara sih Dior dulu di 64 sampai di 69 itu untuk sementara. Sampai situ dulu. Untuk sementara itu ya Kak. Berarti Ya. kalau misalkan yang kabar-kabar burung kemarin yang bilang akan sampai ke 200.000 tuh gimana tuh Kak Vicky? Aku kan jadi berharap juga gitu. Ya, saya juga berharap, Mbak. Kita semua berharap ya. Oke deh kalau gitu kita hari ini kita sama-sama saling belajar gitu ya. Apa yang harus kita persiapin gitu. Oke Ya, deh. betul. Thank you Kak Vicky jawabannya. Oke, kalau tadi kita Oke. udah sama-sama tanya tentang berapa sih kira-kira estimasi ya. Ini sekali lagi bukan financial advice, tapi ini estimasi ATH untuk Bitcoin nih di halving 2024 ini. Sekarang aku mau tanya, kalau misalkan bulan November ini harga Bitcoin ini kan udah nembus 37,8 kemarin kan tertingginya
Bitcoin, apakah masih relevan kalau kita mau melakukan DCA? Atau mungkin ada tips nih, kapan momen yang tepat kalau misalkan DCA kayaknya udah terlambat gitu ya. Mungkin dari Kak Yoga dulu nih, bisa jawab Kak Yoga. Kira-kira masih tepat nggak sih momennya kalau misalkan kita masih mau DCA gitu? Silakan Kak Yoga. Ya, momennya menurut saya itu lebih pas ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat teknikal dari 37 turun ke 35 dan dia akan berkoreksi lagi ke 32 ya, kita tetap dalam proses trading aja. Karena nggak ada yang mungkin kalau market itu kita prediksi beli di sini bakal naik, beli di sini bakal naik. Tidak ada yang bisa mungkin memprediksi. Jadi untuk berinvestasi di kripto ya tetap terus dollar cost averaging, investasi rutin, terus cash flow kalian juga bisa diatur buat beli Bitcoin berapa. Karena menurut saya Bitcoin dan Ethereum atau BNB ya itu aset yang aman lah menurut saya. Karena kalau misalnya seperti koin-koin micin yang mungkin kalian tahu ya, micin yang sangat volatile dan sangat berhalusinasi bakal seperti apa yang didapatkan. Jadi lebih baik yang aman-aman dulu, safety dulu untuk cari aset untuk menuju halving Bitcoin. Jadi jawabannya masih relevan untuk dollar cost averaging. Seperti itu, Faye. Kalau Kak Yoga tadi bilang untuk investasi rutin, nah di Indodax ini tuh kita punya investasi rutin, kita punya fitur investasi rutin yaitu DCA. Jadi kalian bisa langsung DCA di Indodax gitu ya. Nah kalau misalkan mau tahu cara-caranya gimana, udah ada tuh semua di Indodax Academy. Jadi kalian bisa lihat runutannya gimana, bisa langsung deh investasi rutin di Indodax gitu, jangan lupa. Oke. Nah kalau tadi Kak Yoga dah cek. Oke, udah ada lagi ya suaraku ya. Suaraku suka hilang-hilangan nih kayak si dia gitu ya, di ghosting sama suara di webinar kali ini. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita langsung lanjut aja. Tadi kita lagi bahas investasi rutin gitu ya. Kalau misalkan Indodax tuh juga punya fitur investasi rutin yaitu DCA. Jadi kalian bisa lihat tata caranya di Indodax Academy. Cek. Oke, ada lagi ya? Udah ada suaraku? Oke, jadi kita lihat di Indodax Academy. Oke, kalau misalkan Kak Yoga tadi ngajak kita semua untuk DCA atau investasi rutin, nah sekarang aku pengen tanya ke Kak Vicky. Kalau dari Kak Vicky nih, kira-kira nih masih relevan nggak sih kalau kita mau cicil untuk beli Bitcoin? Karena kan kemarin udah sempat menyentuh tertingginya ya di bulan November yaitu 37,8. Kalau dari Kak Vicky gimana nih Kak? Untuk sekarang kurang ya. Untuk sekarang kurang relevan karena terdekat ini BTC masih bisa ke 40. Jauh-jauh hari saya udah infokan ya kalau BTC itu masih bisa ke 40 terdekat. Dari 40 itu turun lagi. Yang tadi saya bilang area 30 itu buat akumulasi. Akumulasi buat ambil spot. Dior itu juga. Seperti itu. Oke, thank you Kak Vicky. Kalau dari Kak Aryat gimana nih Kak? Masih relevan gak sih kalau kita mau DCA Kak Aryat? Aku setuju dengan Mas Yoga. Kalau ditanya relevan, itu pasti sangat relevan. Sebenarnya DCA ini relevan di semua market, entah itu kripto, saham, dan lain sebagainya. Gitu. Karena kenapa, teman-teman? Karena baik itu saya, Mas Yoga, Mas Vicky, Kak Fai, dan teman-teman semua sekalian di sini, itu memang kita bisa memprediksi pasar. Tapi apakah benar? Itu pertanyaannya. Gitu. Apakah akan benar terjadi? Itu yang tentukan adalah pasar itu sendiri, teman-teman. Tidak ada dari kita itu yang benar-benar tahu apakah ini benar terjadi atau tidak. Walaupun mungkin probabilitasnya besar dan lain sebagainya, tapi bisa saja tidak terjadi gitu. Nah, karena ketidaktahuan kita ini, ketidaktahuan itu adalah resiko, teman-teman. Ketidaktahuan itu adalah resiko. Karena ada resiko ini, maka cara meminimalisirnya, cara paling efektif saat ini menurut saya adalah DCA itu, DCA. Jadi saya sangat setuju dengan Mas Yoga. Kalau dibilang relevan, sangat sangat relevan. Apalagi buat teman-teman yang sibuk gitu, yang sibuk punya aktivitas lain dan lain sebagainya, tidak sempat memantau market. Makanya fiturnya Indodox itu saya setuju sekali itu sangat-sangat berguna, Kak. Karena memang pasti teman-teman semua di sini ada yang relate juga dengan saya gitu, relate dengan saya. Saya punya aktivitas lain dan lain sebagainya, tidak sempat memantau market dan lain sebagainya gitu. Kalau seperti itu
bisa ketinggalan teman-teman. Karena itu ada baiknya kita DCA dan bisa mendapatkan harga rata-rata terbaik gitu. Nah, karena memang eh, ya itu susah kita diprediksi market cover gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, thank you banget nih Kak Aryat nih. Udah dijelaskan tentang fiturnya Indodax. Karena bener banget kata Kak Aryat tadi, kalau kita kan aktivitasnya kan banyak. Terus kadang-kadang kita suka, bukan gak mau investasi, tapi kadang-kadang suka nggak inget gitu kan. Tapi dengan adanya fitur DCA Indodax ini, kita jadi bisa diingetin. Jadi kayak ada alarm gitu. Kalau biasanya kan kalau kita lagi deket sama cowok, suka ada yang bangunin sahur gitu ya. Oh ini suka ada yang ngingetin untuk investasi. Kan keren banget kan karya Indodax kan? Oke, kalau gitu aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau tadi kita udah bahas tentang ternyata masih relevan kok kalau misalkan kita mau DCA gitu ya. Kira-kira tapi apa aja sih faktor penggerak yang dapat memicu periode bull run di pasar kripto dan gimana pengaruh halving terhadap fenomena bull run nih? Kalau dari Kak Vicky gimana nih Kak? Menurut Kak Vicky? Apa saja faktor penggerak? Untuk yang pertama, faktor penggerak yaitu news ya. News dari US itu lebih penting banget. Dan kedua itu inflasi. Untuk sekarang inflasi masih ditekan dari US juga. Kemarin Powell juga udah bilang inflasi ditekan, maka BTC bisa naik sampai segitu. Untuk bagaimana pengaruh helping terhadap fenomena bull run, yaitu pengaruhnya kalau dari US buruk atau bad dari USD, good USD, BTC bisa naik kayak gitu aja. Berarti kalau dilihat dari fundamental news nih ya, Iya, kalau betul. dari Kak Vicky ya. Oke deh, thank you Kak Vicky. Kalau dari Kak Vicky tadi tentang fundamental newsnya, jadi bisa dilihat kalau misalkan ada news dari US, terus ada inflasi juga, itu kabarnya dari US juga, gitu. Itu menjadi pemicu atau faktor penggerak bull run gitu ya. Kalau dari Kak Yoga, kira-kira apa aja faktor penggerak yang bisa memicu periode bull run di pasar kripto, terus gimana sih pengaruhnya halving fenomena bull run ini, Kak Yoga? Oke, betul seperti Mas Vicky bilang ya dari news fundamental seperti dari US yang seperti kalian ketahui ETF Bitcoin dan kalian ketahui seperti BlackRock dan lain itu kan hal-hal yang tentang memacu untuk pergerakan Bitcoin ya. Tapi kalau kita studi kasus pada pergerakan market sebelumnya seperti ekonomi turun yang di tahun Corona atau COVID-19 itu kan pas banget ya. Saat COVID-19 datang, tahunnya Bitcoin healthy gitu ya. Bukannya market turun, tapi kok malah naik gitu. Nah, itu menjadi tanda tanya besar. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti 2024, ini sebagai catatan kita untuk kedepannya nih. Apakah 2024 kalau misalnya ekonomi turun ataupun berita buruknya turun, Bitcoin masih naik? Nah, ini sungguh fenomenal lah buat kita. Bitcoin itu kuat dari berita-berita news. Kayak gitu, seperti yang kalian ketahui kayak ada kasus perang di Ukraina sama Rusia dan soalnya Bitcoin turun dan tapi ada beberapa naik reversal lagi gitu kan jadi ya berita-berita itu cuma sekedar menurut pribadi saya tetap biar ya sebenarnya gocekan saja gitu ya yang pada dasarnya Bitcoin akan terus naik gitu kalian coba berpikir pas kemarin kita lagi viral-viralnya pas investasi kripto dan bener-bener pas lagi corona bukannya turun malah naik gitu itu yang ditanya-tanya besar banget kan buat kita semua nah kita lihat nanti suhu di 2024 bagaimana pergerakan Bitcoin apakah tahan dari pergerakan news apakah tidak kayak gitu kita lihat bersama nanti ya teman-teman jadi ini sebuah catatan buat kita semua sih seperti itu kayak Thank you Kak Yoga. Kalau tadi dari Kak Yoga tuh berarti Bitcoin tuh sebenarnya nih kayak kekal banget gitu, kayak kebal banget sama fundamental news gitu ya. Mau bad news atau good news tuh dia ya kalau lagi naik ya tetap aja naik gitu ya Kak Yoga ya. Oke, Kak Yoga tapi aku mau nanya nih, mau nanya satu lagi. Kan kalau misalkan Bitcoin itu kan katanya ibunya kripto gitu ya. Tapi apakah ketika halving nih apakah kalau misalkan Bitcoin naik itu berpengaruh juga ke koin-koin lainnya, ke altcoin lainnya gitu Kak Yoga. Kalau dari Kak Yoga gimana nih pendapatnya? oke kalau dari saya sih sangat berpengaruh ya teman-teman kadang biasanya kayak ada sesi altcoin Bitcoin sesi Bitcoin gitu di mana seperti kita ketahui Bitcoin naik beberapa market ikut naik Bitcoin turun beberapa market ikut turun nah ini agak sedikit simpang siur ya teman-teman walaupun secara teknikal analisis koin altcoin ini naik tetapi Bitcoin masih jenuh dan ternyata Bitcoin turun altcoin ikut turun gitu nah
ini menjadi simpang siur juga, tapi tetap kalian riset ya lebih detail. Pergerakan market itu benar-benar masih simpang siur lah. Apakah dia akan ikut Bitcoin, apakah tidak. Jadi lebih baiknya menurut saya kalau untuk halving kemungkinan gitu ya. Karena kita tahu sendiri pada pergerakan sebelumnya menyentuh harga seperti Solana ya dulu harga ratusan dolar dan mengikuti juga Bitcoin sekarang koreksi Bitcoin Solana itu turun juga dan akhirnya Solana kalian tahu ya dari harga berapa Maria 17 dolar sekarang udah hampir 60 dolar ya jadi udah sangat berkali lipat persentase yang didapatkan. Nah, kan Bitcoin naik, Solana ikut naik juga. Nah, kita perbandingin aja, kita riset dari pergerakan market Bitcoin secara technical analysis dan kita riset secara pergerakan market altcoin secara technical analysis secara bersama. Jadi kalian tetap membandingkan. Kalau misalnya pergerakan yang sama naik atau turun, nah itu balik lagi ke pergerakan harga sebelum-sebelumnya. Kayak gitu. Jadi belum ada yang bisa memastikan apakah gerak sama tidak, pasti ada perbedaannya teman-teman. Jadi jangan berpacu, wah ini sama ya udah. Kata teman ini sama udah jangan gampang terpercaya atau gampang kalian terhasut FOMO ya. Kalau kalian gampang terpercaya ya, kalian bakal bergantung sama orang. Gitu. Jadi coba kalian riset secara mandiri seperti itu sih. Oke, thank you Kak Yoga. Nah sekarang aku pengen nanya ke Kak Aryat nih. Kak Aryat, kalau menurut Kak Aryat, tadi kan Kak Yoga udah jawab. Kalau menurut Kak Aryat, gimana sih halving dapat berperan sebagai pemicu potensial untuk tren kenaikan harga? Apakah harga BTC yang bullish memicu altcoin atau koin lainnya untuk ikut naik juga? Kalau dari Kak Aryat gimana nih? Oke, itu sebenarnya kalau dari Mas Yoga tadi dijelaskan, itu memang benar secara histori memang selalu seperti itu. Karena kenapa teman-teman? Eh, Bitcoin itu seperti indeks kalau di pasar saham. Indeks ini itu adalah acuan daripada para investor. Ketika saya sebagai investor yang memiliki dana besar, saya ingin menaruh uang saya atau diversifikasi namanya di berbagai tempat. Nah, maka ada acuan tertentu yang harus saya jadikan patokan gitu. Nah, kalau di saham kita di Indonesia itu namanya IHSG. Nah, IHSG ini kalau andaikan dia naik, maka investor akan lebih yakin untuk menaruh uang di pasar saham. Tapi kalau andaikan di kripto, Bitcoin adalah indeks atau patokan utama daripada kripto-kripto keseluruhan gitu. Kalau Bitcoin memiliki sentimen positif, maka kebanyakan atau mayoritas daripada altcoin bakal terdampak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, berarti Kak Aryat setuju sama Kak Yoga tadi nih ya. Oke, Karyat, aku mau tanya juga satu lagi, kan sebentar lagi nih kita di 2024 akan melaksanakan pemilu gitu ya. Nah, pemilu Amerika kan juga akan dilaksanakan pada 8 November 2028 gitu ya. Di mana biasanya pesta demokrasi ini berpengaruh pada pasar kripto. Kalau dilihat dari dinamika saat ini, misal kayak peristiwa XRP atau SEC, nantinya akan membuat BTC ngepump atau ngedam nih menurut Mas Arya. Oke, sebelumnya saya mau jelaskan dulu tentang faktor pendorong bull run gitu, faktor pendorong bull run. Nah, seperti yang kita tahu, teman-teman tahu, halving itu selalu jadi faktor utama, teman-teman. Halving itu selalu jadi faktor utama karena kenapa? Ketika halving terjadi, itu ada konsep dasar daripada supply dan demand atau konsep dasar ekonomi terjadi. Supply-nya terpotong menjadi sedikit, tetapi demand-nya tetap banyak gitu, teman-teman. Sehingga harganya terdorong naik gitu. Bayangkan kalau andaikan hanya satu barang, yang perebutkan barang itu ada 10. Nah, tentu satu barang ini menjadi sangat berharga, teman-teman. Dan begitulah terjadinya ketika Bitcoin. Nah, untuk faktor pendorong, US itu adalah satu-satunya untuk bull run itu sebenarnya. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya ini terkait dengan likuiditas, teman-teman. Selain daripada Bitcoin halving, agar harga naik, tentu harus ada uang yang masuk gitu. Contoh, di 2020 kemarin, eh, ketika halving, pasar kripto tidak serta-merta langsung naik gitu. Nah, pasar kripto itu saat itu sideways, teman-teman. Unik. Artinya apa? Kalau kita baca, berarti para pelaku pasar sedang menunggu nih suatu sentimen untuk uang besar masuk ke dalam pasar gitu. Nah, kemarin kenaikannya itu didorong saat perusahaan-perusahaan besar AS melakukan pemborongan Bitcoin secara besar-besaran ratusan juta dolar gitu. Sehingga market cap Bitcoin, teman-teman, sangat-sangat melambung tinggi saat itu. Dan inilah sentimen yang ditunggu pasar dan dia likuiditas pasar itu menjadi sangat liquid lah, liquid. Seperti market Bitcoin ada 1,74 triliun dolar gitu, bukan triliun rupiah teman-teman, triliun dolar. Dan
nantinya eh, untuk US sendiri, untuk presiden itu, yang menentukan sebenarnya bukan saat pemilihannya, tapi setelahnya, teman-teman. Setelahnya, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintahan yang terpilih, gitu, yang terpilih. Apakah dia pro, apakah dia apa namanya melawan Bitcoin atau yang lain gitu. Nah, itu yang adalah yang kita tunggu. Nah, salah satu faktor pendorong bull run juga adalah seperti ETF tadi, ETF Bitcoin, yang mana mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih ETF Bitcoin, khususnya dari ETF BlackRock itu menjadi faktor pendorong bull run? Nah, buat teman-teman tahu FYI, BlackRock itu dana kelolaannya adalah 10 triliun dolar, teman-teman. Itu adalah 1/10 dari market cap Bitcoin saat ini. Gitu. Artinya apa? Kalau BlackRock sampai ETF-nya itu bisa disetujui oleh SEC nantinya, nah itu bisa mendorong market cap daripada keseluruhan pasar kripto naik gitu. Bayangkan kalau andaikan dari 10 triliun dolar itu, jangan 10 triliunnya aja teman-teman, 1 triliunnya aja ditaruh, market cap Bitcoin langsung naik 2 kali lipat. Seluruh harga-harga kripto saat itu akan naik 2 kali lipat juga, setidaknya gitu teman-teman. Oke. Wah, lengkap banget nih ya jawabannya Mas Aryat nih ya. Udah bener-bener lengkap tuh dari pemilu, pertanyaan tentang pemilu sampai pemicu bull run dijelasin semua sama Mas Aryat. Thank you so much Mas Aryat karena udah lengkap. Ini sekaligus menutup sesi perspektif kita. Nah, kita mau masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi interaktif. Oke, teman-teman Indodax, kali ini kita akan masuk ke sesi interaktif. Teman-teman yang mau dapat hadiah, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik tuh, ada fitur raise hand. Kalian klik fitur raise hand-nya. Setelah itu, V akan pilih siapa yang kira-kira berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa pertanyaannya harus sesuai juga dengan tema webinar hari ini, yaitu tentang mengenal halving kripto 2024 dan mengantisipasi kripto bull run. Oke, kira-kira aku mau pilih... ada siapa nih? Semuanya yang aku pilih tuh adalah yang on cam, terus yang memakai background ya. Ada Novia Lanis. Oke, kita lagi menunggu tim nih. Ada siapa nih? Oh, ada Tari. Tari ada Tari. Kak Tari, hello Kak Tari. Halo, Oke, Mas Novia Lanis boleh pakai backgroundnya. Tadi kita udah mau sebutin, boleh pakai backgroundnya dulu ya. Nanti kalau udah pakai background kita akan pilih lagi gitu. Oke, Katari, hello. halo, Oke, halo. oke Katari, suaranya udah masuk. Kira-kira apa pertanyaannya dan mau bertanya ke siapa? Silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya mau nanya ke Kak Vicky nih. Pernah nggak sih saat siklus halving BTC itu gagal atau tertunda waktunya? Yang sekian. Silakan dijawab Kak Vicky. Pertanyaannya tertunda atau langsung gitu ya. Menurut saya sih nggak tertunda. Jadi contoh kayak waktu itu mungkin butuh proses naikannya antara supply and demand. Jadi ketika demand itu kuat, supply itu bakal terkikis terus dan supply itu jadi demand tersebut. Jadi untuk sementara bukan tertunda tapi berproses. Jadi bakal bisa naik terus kayak gitu. Oke, thank you Kak Vicky. Dan selamat untuk Katari, kamu berhak mendapatkan Rp200.000 dalam bentuk USDT. Kamu bisa langsung tulis di kolom chat. Nanti akan ada tim kita yang akan chat. Ketik nama, username, dan email Indodax kamu gitu ya. Jangan lupa nanti biar hadiahnya biar cepat masuk ke e-wallet kamu gitu. Ke wallet digital maksudnya, sorry. Oke, selanjutnya aku mau tanya ke Puput Sopian. Ada Kak Puput Sopian. Halo Kak Puput. Halo, Halo. Halo, malam Kak Puput. Silakan mau bertanya ke siapa, terus pertanyaannya apa? Silakan.
Halo, Kak halo. Puput, suaranya belum ada tadi. Oke, silakan. Oh, belum ada ya? Udah Ya, ada? udah sekarang udah ada. Silakan. Halo, Kak. Iya, silakan pertanyaannya Kak Puput. Halo, Kak. Mau nanya ke Mas Yoga. Iya, silakan pertanyaannya nanti Kak Yoga bisa langsung jawab. Silakan. Kan saat ini kan akumulasi kemarin kan strategi yang cocok itu adalah DCA ya, Kak ya. Nah, saat bulan nanti strategi apa yang cocok, Kak? Makasih. Oke, strategi yang cocok ya. Balik lagi, semua strategi kan balik lagi ke profil resiko masing-masing ya. Karena strategi ini yang cocok bagi saya, nanti kan belum tentu cocok di Kak Puput gitu ya. Jadi di backtest dulu dari strategi yang akan diberikan. Apalagi Kak Puput ini kan ikut trading kelas ya. Mungkin tahulah strategi ya. Jadi mungkin kalau untuk strategi DCA balik lagi secara technical analisis yang sudah kita pelajari di trading class ya. Jadi kalau misalnya kalian ketahui dari konfirmasi sebagai pembelian, prediksi bukan pembelian. Jadi jangan banyak berhalusinasi ketika technical analisis ini belum terbentuk konfirmasi. Itu yang paling terpenting. Dan yang tambahan lagi mungkin beli itu berdasarkan time frame yang kalian mau gunakan. Kalau misalnya kalian time frame lebih besar, berarti kan lebih ke jangka panjang, itu spot market. Jadi jangan berubah time frame ke time frame yang lebih kecil, tapi time frame yang lebih besar aja, karena spot market ya. Jadi balik lagi ke tipe tradernya juga. Kalau Kak Puput lebih scalping ya mungkin lebih ke time frame lebih kecil. Tapi kalau misalnya pengen banyakin backtest ataupun belajar lebih tahu untuk jangka panjang market ini seperti apa, ya lebih baik menggunakan time frame yang lebih besar seperti daily, weekly ataupun monthly kayak gitu. Jadi fokus untuk cicil dan terus menunggu menuju halving seperti itu. Oke, udah ya. Thank you Kak Yoga atas jawabannya. Dan untuk Kak Puput, selamat sekali lagi karena berhak mendapatkan Rp200.000 dalam bentuk USDT. Kamu bisa langsung tulis di kolom chat nama, username, dan email Indodax. Oke, aku mau langsung ke penanya ketiga. Penanya ketiga ini boleh ke Mas Aryat ya bertanyanya ya. Ada Mas Fakih Fahaldi. Mas Fakih Fahaldi. Mas Fakih, halo Mas Fakih. Silakan, pertanyaannya apa? Terus mau bertanya ke Mas Aryat ya berarti ya. Halo, Oke, silakan oke, Mas Fakih. Oh, Mas Fakih Fadoli ya. Oke, silakan oke. Mas Fakih. Saya Fakir Pertanyaan. di Depok. Saya mau nanya ke Mas Aryat. Kan tadi Mas Aryat bilang kayak setelah halving atau setelah NIS US masuk kan itu bakal naik kan koin Bitcoin setidaknya 2 kali lipat dan koin altcoin lainnya kan. Nah, saya ingin bertanya apakah misalnya jika kita tidak punya uang lebih untuk membeli satu satu koin Bitcoin, apakah kita bisa masuk terlebih dahulu ke koin-koin altcoin lainnya kan karena kata Kak Arsyad tadi kan bisa tidaknya naik ke 2 kali lipatnya kan. Apakah kita bisa masuk terlebih dahulu di altcoin setelah mendapat keuntungan baru bisa masuk ke Bitcoin? Apakah bisa seperti itu atau tidak? Oke. Nah, sebenarnya ini berarti strategi investasi ya. Ini berarti lagi kembali seperti Mas Yoga bilang, sebenarnya ini tergantung kecocok-cocokannya kita aja sebenarnya, kecocok-cocokan kita. Nah, untuk saya sendiri, Mas, untuk saya sendiri, sebenarnya kalau ditanya apakah nanti saya fokus ke Bitcoin gitu, fokus ke Bitcoin, sebenarnya tidak, Mas. Saya kurangin fokus ke sana. Portofolio sana saya itu mungkin dari 100% itu hanya sekitar 20% di Bitcoin. 20% di Bitcoin. Tapi ini apa ya? Ini saya sendiri ya. Ini bisa jadi berbeda. 80% lainnya saya mencari uh, altcoin, Mas, altcoin, yaitu project-project yang ada potensi di bull run nanti gitu. Karena memang dari pengalaman saya, Mas, dari pengalaman saya di dua winter sebelumnya dan di Bitcoin halving sebelumnya, altcoin itu selalu memberikan apa ya? Kenaikan yang sangat lumayan gitu, sangat besar gitu, sangat besar. Tetapi kalau andai kan modalnya masih besar misalnya bunyinya sudah miliaran, puluhan miliar, saya sarankan itu seperti yang Mas Yoga bilang, itu pilih aset-aset yang sudah pasti kenaikannya gitu, yang sudah jelas secara historis, yaitu Bitcoin, Ethereum, dan itu memang secara historis selalu mengalami kenaikan karena memang sentimennya bagus gitu, secara fundamental bagus. Nah, kalau memang apa namanya eh, kalau saya sendiri karena memang uangku tidak sebanyak itu, Mas, miliaran, jadi saya mencoba untuk mencari peluang karena altcoin itu selalu memberikan peluang. Kalau Bitcoin itu memberikan ketahanan. Ingat, Mas, ini dua dua kata kuncinya. Bitcoin
memberikan ketahanan. Ketahanan terhadap apa? Ketahanan terhadap inflasi, kenaikan harga barang dan lain sebagainya. Itu memberikan ketahanan. Tapi altcoin itu memberikan peluang. Nah, itulah yang saya cari, Mas, gitu. Kalau di bulan nanti. Dan dari 2022 kemarin, saya sudah searching dan cari-cari lah untuk proyek-proyek apa dan narasi seperti apa yang akan dibangun di 2024 nanti, yaitu di masa buruan. Karena market kita itu, Mas, kripto itu dibangun di atas narasi atau dibangun di atas cerita. Sebenarnya bukan hanya kripto, saham dan market lainnya juga itu selalu ada cerita di baliknya. Nah, makanya saya mencari proyek-proyek yang punya cerita untuk bangun di 2024 nanti, bulan gitu. Kiranya seperti itu, Mas. Oke deh, nice banget nih, keren banget. Selalu ada narasi di balik kripto gitu ya. Oke, thank you Mas Aryat. Dan selamat untuk Mas Fakih sekali lagi karena kamu berhasil mendapatkan Rp200.000 dalam bentuk USDT. Jangan lupa juga tulis di kolom chat nama, username, dan email Indodax ya. Jangan lupa ditulis di kolom chat. Oke, penanya selanjutnya aku mau pilih Mas Said Syabir. Ada Mas Said Syabir? Halo Mas Syahid, kira-kira mau bertanya ke siapa? Terus pertanyaannya apa? Silakan langsung aja diajukan. Ya, makasih Kak atas kesempatannya. Saya Said dari Batam. Mau nanyain masalah naratif untuk 2024 yang ngikutin Bitcoin setelah bulan itu naratif apa kira-kira? Terima kasih. Oke, silakan boleh dari Kak Yoga yang jawab. Oke, untuk apa tadi? Maaf, sorry. Naratif 2024. Naratif 2024. Untuk altcoin, Kak. Oh, oke, baik. Kalau untuk naratif dari altcoin dari 2024 ya, teman-teman, kita bicara tentang histori pergerakan sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kalian ketahui, tapi nggak hanya semuanya altcoin itu ngikut Bitcoin. Tapi kadang sesi altcoin dahulu, kadang Bitcoin dahulu. Nah, dari situ ada perbandingannya. Kalau misalnya dari Bitcoinnya nih, kalian tahu sendiri bullish, sedangkan altcoinnya tidak gitu, masih sideways saja. Biasanya dia akan menunggu ketika Bitcoinnya koreksi, baru altcoinnya naik. Jadi perbandingan ini bisa kalian riset sendiri lah ya. Jadi kalau secara pengalaman saya sih lebih menunggu altcoin ini sebagai peluang. Seperti Mas Aret bilang itu sangat menarik ya. Altcoin sebagai peluang dan Bitcoin sebagai ya untuk aman aja gitu kan. Jadi untuk persepsi saya tentang itu ya mungkin seperti itu aja sih. Oke, thank you Kak Yoga atas jawabannya. Dan selamat sekali lagi untuk Mas Said Syabir. Dari Batam tadi ya, kamu berhak mendapatkan Rp200.000 dalam bentuk USDT. Terus jangan lupa juga tulis di kolom chat nama, username, dan email Indodax kamu. Oke, penanya terakhir nih ada Mas Faisal Siregar. Halo Mas Faisal Siregar, kira-kira apa pertanyaannya? Terus mau bertanya ke siapa? Silakan, Mas Faisal. Ya, saya mau bertanya ini tadi mengenai halving 2024. Kapan kita bisa menentukan harus menjual gitu ya pada saat halving itu sedang berlangsung? Ini kan prosesnya dia bertahap kenaikannya ya. Jadi maksud saya tadi kan ada estimasi bisa sampai ribuan persen gitu. Cuman sebelum pada saat peaknya itu kita bisa lihatnya dari apa gitu, sehingga pada saat itu kita harus menjual karena setelah itu mungkin sudah turun. Mungkin itu. Oke, mungkin Mas Aryat boleh jawab atau Mas Vicky boleh jawab, silakan. Mas Vicky kalau mau jawab silakan. Mas Vicky boleh silakan jawab Mas Vicky. Mas Aryat aja nggak apa-apa. Lempar-lemparan nih. Oke, 1, 2, 3. Siapa? Oke, Mas Aryat ya? baik, Ya, untuk silakan. sampai kapan kita misalnya beli dan kapan take profitnya itu pertanyaan. Nah, dulu saya cerita di tahun 2021 dan mendekati peaknya itu sekitar 60.000. Sebenarnya saya itu kemarin patokannya secara teknikal, Pak. Gitu. Jadi kemarin saya melihat di kenaikan sebelumnya itu sekitar 500 sampai 1000% di halving sebelumnya. Dan kemarin di halving 2020 itu juga saya melihat secara teknikal untuk take profitnya, gitu, take profitnya, yaitu ketika
dia sudah naik sekitar ratusan persen dan ribuan persen, itu saya langsung profit saat itu. Nah, karena kenapa? Ada indikasi bahwa saat itu kemungkinan harga sudah bubble gitu, harga sudah bubble alias kenaikan harga itu didorong sama bukan karena sentimen atau apapun, tapi karena orang-orang FOMO gitu untuk masuk pasar, alias orang-orang wah saya tidak mau ketinggalan nih gitu. Nah, itu adalah masa ketika eh, mayoritas daripada orang-orang di pasar itu adalah partisipasi. Nah, untuk ini sebenarnya perlu kita pahami lagi tentang siklus-siklus di dalam pasar gitu. Nah, ini sangat penting. Ini sangat penting. Nah, oleh karena itu baiknya kalau Anda kan misalnya secara teknikal nantinya Bitcoin di 30 ribuan saat ini dan dia sudah naik ratusan persen misalnya sekitar mendekati 500% atau mungkin 1000-an persen, ada baiknya kita itu sudah take profit terlebih dahulu gitu Pak. Nah, bahkan ada daripada teman saya sendiri yang juga berkecimpung di kripto, dia bilang saya itu akan take profit ketika all time high gitu, ketika menyentuh di all time high, dan kemarin kan all time high-nya di 60 ribuan, 60 ribuan, dan ketika dia mencetak all time high baru, dia akan menjual Bitcoin-nya gitu, menjual Bitcoin-nya. Sekiranya seperti itu Pak. Oke, thank you Mas Aryat. Dan untuk Mas Faisal, selamat sekali lagi karena berhak mendapatkan Rp200.000 dalam bentuk USDT. Kamu bisa tulis di kolom komen, di kolom chat maksudnya, nama, username, dan email Indodax. Nah, untuk Oke, terima kasih. Oke. Oke, untuk Mas Said, tadi Mas Said juga belum mengirimkan nama, username, dan email Indodax ya. Boleh dikirimkan, nanti biar tim kita bisa proses segera hadiahnya gitu. Oke, sesi interaktif nih udah kelar semua, udah ada 5 penanya semua. Yang belum kebagian jangan sedih, don't worry, karena kita masih ada webinar-webinar selanjutnya. Ikutan juga di webinar-webinar selanjutnya gitu ya. Sekarang kita mau masuk ke sesi closing statement. Coba aku mau dengar kesimpulan obrolan kita hari ini. Dan kira-kira apa sih tips untuk para investor yang ingin mempersiapkan portofolio menjelang halving crypto 2024? Aku mau dengar dari masing-masing nih. Mungkin yang pertama boleh dari Mas Vicky duluan. Silakan Mas Vicky. Yang pertama, banyakin uang dingin dulu. Udah itu aja sih. Buat nyerok gitu aja. Simpel. Oke, thank you banget nih Kak Vicky nih. Kalau dari Kak Yoga, kira-kira apa nih Kak Yoga? Oke, momen halving bukannya di hold tapi di take profit. Itu aja sih. Oke, singkat, padat, dan jelas nih. Kalau dari Mas Aryat, kira-kira apa nih Mas Aryat nih? Untuk tetap update di dalam market gitu, karena informasi is everything saat ini gitu. Kalau andai kan misalnya kita lambat informasi, kita akan ketinggalan. Sekian. Intinya uang dingin dan update gitu ya, update terhadap info-info tentang kripto, tentang fundamental news dan lain-lainnya. Oke, kuncinya itu juga ada di mindset keuangan, waktu dan tekad yang ulet untuk terus belajar, analisa atau memantau naik turunnya harga kripto dulu, baru panen cuan kemudian. Dan teman-teman semuanya, kita udah di penghujung webinar kali ini. Kita juga mau infoin bahwa setiap bulannya akan selalu ada webinar Indodax Akademi bagi pemula dan trader supaya aman dalam berinvestasi di dunia kripto. Maka dari itu pantengin terus akun media sosial Indodax di semua kanal. Sebelum kita akhiri, kita bisa foto bersama dulu yuk. Boleh semuanya dinyalain kameranya. Gimana Mas ya? Oke, nyalain kameranya dulu. Boleh semuanya tangannya X kayak gini ya. Aku hitung 1, 2, 3. 1, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Oke, tadi udah dikirimin ya semuanya pemenangnya ya. Oke deh kalau gitu tadi foto bersamanya udah, sharing edukasinya udah.
Tadi kan aku udah bilang kalau misalkan kita akan ada webinar di setiap bulannya. Dan bagi teman Indodax yang mau belajar lebih dalam soal kripto, bisa banget gabung di grup Telegram kita @indodaxroom biar aset masa depan kamu makin cuan. Terima kasih sekali lagi untuk para suhu dari komunitas kripto. Semoga pembahasan hari ini menjadi value baru bagi peserta webinar yang sudah bergabung via online dan cuan senantiasa di portofolio kita. Akhir kata, sampai jumpa di webinar Indodax selanjutnya. Faisenia sign out and bye. Thank you semua. Thank you. Thank you Kak Thank Vicky. you semua, thank Thank you. you Mas Arya, thank you Kak Yoga, thank you semuanya. Semangat teman-teman semuanya. See you.